Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini kita akan kembali mereaction video TikTok. Dan untuk kali ini jarang-jarang saya buat. Memang dalam beberapa video sebelumnya saya pernah reaction video-video dari mata pisau. Tapi untuk kali ini saya mereaction dari mata pisau, tapi untuk satu orang yang berdialog dengan dia. Artinya untuk satu video ini hanya video mata pisau yang saya akan reaction. Jadi live-nya atau potong-potongan dari live-nya dia itu yang akan kita reaction bersama-sama. Karena dia berdialog dengan seorang yang beragama Islam atau teman kita, saudara kita dari agama sebelah yang beragama Islam, dan ditanyakan soal menghafal dan tidak tahu arti. Nah, apakah Jen Tato ini, namanya Jen Tato, apakah dia benar tahu apa yang dia hafal? Mari kita tonton video ini sampai selesai. Kan Anda membaca tapi tidak tahu artinya kan? Bukan tidak tahu, kita tuh membaca dan harus tahu artinya. Coba. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alayya dzikru innaka lamajnun. Artinya apa? Searching dia. Saya harus baca dulu. Betul, memang betul. Saya nggak munafik, saya itu masih belajar, proses bertahap nih. Ya udah. Ketika kita tidak dilarang di agama kita ketika tidak langsung hafal dan tidak ngerti karena memang bukan Siapa bahasa Arab. di mana dalam Quran untuk disuruh kau menghafal? Siapa yang bilang menghafal, Bang? Kita itu ikro, artinya baca. Iya, baca, menghafal kan? Siapa yang Mana suruh hafal, kau untuk mana kata hafalnya mana? Oke, kalau harus gitu, kata siapa hafalnya. yang suruh kau membaca tapi tidak mengerti? Nggak ada. Nggak ada. Terus kenapa kau hanya membaca tapi tidak mengerti? Bukan tidak mengerti, saya harus baca karena saya belum ahli tafsir. Bukan ngomong tafsir, ini membaca dan ngerti dulu. Ini artinya apa coba? Bang, Coba. baca. Coba. Baca dan artikan. Ini ayat pendek aja. Ini aja anak. Saya bisa jawab kalau saya baca terjemahannya, Bang. Artinya. Artinya Anda disuruh membaca tapi tidak mengerti kan? Anda membaca tapi tidak mengerti kan? Bukan ini? tidak mengerti. Begini, saya proses. Bukan tidak mengerti, tapi belum, Bang. Anda membaca tapi tidak mengerti kan? Saya bisa mengerti ketika saya apa yang saya bacakan. Artikan. Saya terus terang, saya harus baca terjemah atau artiannya, Bang. Iya, Anda tidak mengerti kan ini? Artinya tidak tahu, apalagi mau mengerti, benar nggak? Ya enggak, kan saya ada guru ngaji, Bang. Yang kasih bimbingan buat saya. Iya, Anda membaca tapi tidak ngerti kan? Anda harus butuh guru kan? Anda diajarkan untuk membaca tapi tidak tahu artinya kan? Benar nggak? Benar nggak pernyataan saya ini? Kalau abang pengen puas, saya bilang benar. Oke, saya bilang benar. Tapi saya kasih kesempatan juga buat ke abang tentang masalah itu kitab abang. Apa? Banyak kan abang udah sering lah dengar di mana di kitab atau di Alkitab atau di Injil bahwa Yesus itu mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Nah sekarang kan biarin Bang Geradi ya. Itu kitab abang. Baik ya, Kan tadi saya sampaikan terus. ya. Nah, Oke. ya, coba. Jadi nih. Kalau Yesus itu Anda percaya nggak perkataan malaikat? yang diajarkan oleh Nabi. Iya, ini yang diajarkan. Oh, Nih, saya percaya. baca. Baca. Hari ini telah lahir bagimu. Abang yang baca itu kitab abang, aku nggak mau baca, Bang. Jadi ini perkataan malaikat. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat mengatakan Yesus adalah Tuhan. Mana kalimat kata Tuhannya, Bang? Ini Mana? Kristus Tuhan. Tapi kenapa
Abang yakin berarti kalau Tuhan itu dilahirkan? Dia mau mengajarkan kepada manusia, dia harus adil dan mengasihi, Bang. Coba abang buka lagi yang tentang jihad fisabilillah, Bang. Ayat suci Al-Qur'annya. Jangan cuma satu, Bang. Makanya datanya itu bukan cuma satu. Enggak. Kita lagi ngomong ya. Bener nggak semua orang itu masuk neraka dulu? Ya enggak. Saya bilang syuhada enggak, para nabi enggak. Berarti Anda bertentangan dengan Maryam 71. Yaitu kok saya diturunkannya itu ketika kejadian apa dulu, Bang? Ini Maryam 71 ini selanjutnya. Nih ya. Maryam 71 nih. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak masuk neraka, yang tidak mendatangi neraka. Hal ini bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Semua orang, tidak ada seorang pun. Coba ayat selanjutnya, Bang. Iya, nih. Baca lagi, Bang. Baca. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang jolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Yaitu contoh nah itu apa ayat itu disampaikan untuk abang justru. Jadi kalau kami tidak percaya, jadi kalau saya tidak percaya Allahmu, saya juga bisa masuk surga gitu. Iya, itu buat orang-orang yang nggak ini sama Allah. Nanti Jadi kau bertentangan. Dengarkan Pak. Ya. Ketika kau bilang bahwa ini bagi saya yang akan diselamatkan. Bukan, abang yang akan dijerumuskan. Ngapain nyelamatin abang orang yang terus Allah mau menyelamatkan saya? Kata siapa, Bang? Kapan abang komunikasi Loh, sama Allah? ini coba ini bacain nih Kapan Quranmu abang loh. komunikasi sama Allah, abang? Loh, tadi Anda yang mengatakan bahwa ini ayat untuk saya. Nih kau baca yang ayat 72-nya. Ini yang aku maksud itu membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, itu buat abang. Maksudnya apa sih ini? Ya, abang itu nunjukin itu. Islam masuk neraka semua atau tidak? Tidak. Loh, berarti kau bertentangan lagi dengan Allahmu nanti. Kata siapa? Coba gini. Abang buktikan kalau saya bertentangan. Dan Loh, Allah dan kapan Allah bilang seperti itu sama abang? Nih, ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Kamu mau bertentangan dengan Allah? Saya. Gimana, Bang? Loh, itu kok baca di situ, makanya membaca. Ya, kan abang tadi suruh abang yang baca, aku yang dengar. Kalau suruh baca, ya aku baca. Kalau suruh dengar, aku dengar. Dan silakan. tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Tunjukin saya sekarang di mana perkataan supaya kalian itu diperintah disunat di dalam Quran secara yang namanya sunat. Bukan di dalam Quran, tapi di hadis. Oke, hadis silakan. Supaya Muhammad itu disunat. Perkataan dari mulut Muhammad bahwa dia disunat, silakan. Ya, karena seorang laki-laki muslim itu diwajibkan. Mana perkataan Muhammad bahwa ada perintah sunat? Mana? Bersabda, Bang. Mana? Kalau muslim yang udah balik atau sebelum balik itu laki-laki itu wajib disunat. Karena kalau tidak disunat tersisa kotoran-kotoran kayak abang. Mana? Nanti muncullah manusia-manusia seperti mana sunahnya? Tadi surat Muhammad nomor berapa? Sunnah hadis. Mana? Sunnah hadis nomor berapa? Hadis apa? Sahih Bukhari apa? Sahih Muslim apa? Apa?
Bentar, saya pakai asisten, boleh Nah, kan? Pakai silakan. asisten? Kau ngomong Jadi sunat asalnya ini apa? paling bagus ini. Di mana Muhammad itu disunat, perkataan Muhammad? Saya disunat. Suruh cebo pakai 3 batu, dia ada suruh. Suruh yang namanya minum untuk supaya jangan bernafas, disuruh. Suruh masuk kamar mandi dengan kaki kanan, kaki kiri, dia nyuruh. Tapi suruh menyunat di mana? Ini asisten, ada asisten bentar. Mana? Saya lagi fokus sama abang, Nanti takutnya saya kan, wah takut. Kau panggil asisten sampai dimanapun, kau panggil semuanya. Di mana perkataan Muhammad bahwa dia disunat? Coba. Kalau nggak ada, kau gunting rambut kau sekarang. Berani nggak? Kenapa? Kalau nggak ada bahwa perkataan Muhammad bahwa dia disunat, kau gunting rambut kau. Berani nggak? Abang mau kenapa harus gunting rambut saya? Kenapa dengan rambut saya? Iya. Berani Kenapa? nggak? Berani Apa? nggak? Kalau nggak ada dalilnya bahwa Muhammad mengatakan bahwa dia disunat, kau berani nggak digunting rambut kau? Botakin. Berani Ya, tentang benar kebenaran ya? saya berani, Bang. Oh, Tentang oke, kebenaran saya berani. silakan. Saya tunggu Demi sampai agama berapa saya lama nih? berani. Sampai berapa lama nih? Nah, ya sampai ketemunya lah, Bang. Ini numpuk di kita itu. Quran sama hadis itu banyak, ribuan. Bukan kayak abang Sampai ke- yang bikinan sendiri. Ini dengar ya teman-teman semua ya. Ku kasih dia waktu 1 jam. Kalau nggak ada nih, nggak sampai 15 menit lah. 1 jam lagi 15 menit aja. Saya mau tunjukin juga nih kalau memang ada nih. Benar ya, bang. Kalau nggak ada perkataan Muhammad disunat, kau potong rambut kau. Nah. Mau nggak? Nih. Dalil mengenai setan tidak terletak pada surat dalam Al-Quran dan secara langsung menyebut Nabi Muhammad disunat, melainkan, ya, dengar nggak bang? Halo bang, dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan tradisi yang diteruskan oleh Nabi Muhammad. Saya tanya mana Muhammad disunat? Tadi kau ngomong kan tentang sunat. Di mana Muhammad? Ini abang Di itu mana harus Muhammad disunat? paham. Ini bang, abang Di itu. mana Muhammad disunat? Saya tanya satu aja. Kau nggak usah Abang kalau ngomong. mau tanya, Oke, disunat, berarti disunatnya di dengarkan. Madinah, di Makkah, bang. Di mana dalil Muhammad disunat? Mana? Bentar, nih. Perintah langsung dari Allah Oke. kepada Nabi Ibrahim. Oke. Oke. Saya ini pelan-pelan ya biar abang paham. Terus abang nanti jangan langsung. Oke, ketika perintah tapi itu abang keluar berpikir Muhammad dulu. disunat atau tidak? Nah, dan tradisi yang diteruskan oleh Nabi Muhammad diteruskan dalam Mana artian Muhammad? melakukan. Nabi Muhammad Kapan serta Muhammad terdapat- disunat? Abang nanya kapan? Umur berapa? Abang- Umur berapa Bang, gini. Muhammad disunat? Bang, pertanyaan Umur abang apa sih berapa sebenarnya? Muhammad Tidak, disunat? Pertanyaannya gini, pertanyaan abang itu tunjukin dalil kalau Nabi Muhammad disunat. Enggak. Iya. abang itu enggak. Mana Muhammad Kenapa disunat sekarang umur? Loh. Sekarang kan kenapa umur harus berapa? jamnya, lokasinya, sama siapa disunatnya? Loh. Tadi Gini kau pertanyaan- ngomong tentang Yesus Iya, kan? substansinya bang. Iya kembali kan? substansinya Iya aja. kan? Substansinya. Tadi kau Bang, ngomong kembali tentang substansinya. Yesus kan? Jangan melenceng. Loh, saya nggak Abang itu melenceng. pertanyaan abang itu tentang Saya dalil, tanya, bukan tentang jam kapan itu disunat. Muhammad disunat? Tadi kau tunjukin dalil Gini. Muhammad disunat kapan? Gini, pertanyaan abang, benar Nabi Muhammad disunat? Saya jawab iya disunat. Mana Bukan- dalilnya? bukan Nah, kan Mana udah bisa saya dalilnya? bacakan. Udah Umur saya berapa bacakan. itu? Umur Perintah. berapa? Kok jadi nanya umur berapa? Yang penting disunat sama enggak kan itu jawabannya. Disunat apa Umur enggak itu? berapa? Pertanyaan Itu siapa awal yang abang ngasih itu. tahu? Siapa yang ngasih tahu? Kalau Muhammad disunat? 15 nabi dalam lahir. Siapa yang ngasih tahu? Perintah langsung dari Allah, Bang. Mana siapa yang ngasih tahu Muhammad diterima wahyu umur 40 tahun kok tiba-tiba dia disunat dari mana ini? Nabi Ibrahim Setelah- itu Nabi Ibrahim itu sebelum Nabi Mana? Muhammad. Tunjukin. Siapa yang ngasih tahu itu? Jangan Kenapa, Bang? ngarang-ngarang kalau di sini. Enggak, saya enggak. Jangan mau ngarang-ngarang, Bang. Nah. Di sini bukan tempat ngarang, Bang. abang itu abang pertanyaan abang awal gini.
Nabi Muhammad disunat nggak? Itu kan perlu jawaban itu. Nah, oke, makanya kapan? Kapan jamnya, kapan, disunatnya? tempatnya di mana? Kapan? Kalau memang itu benar, kapan? Bang, gini, Pertanyaannya konsisten sama konyol, umur konsisten sama berapa? pertanyaannya. Nih, kau Saya pun dengarkan konsisten nih. sama jawabannya. Nih. Kalau Muhammad itu disunat kapan? Ibrahim itu disunat Gini. di umur berapa? Bukan umur Jangan berapa. lari-lari. Ini saya jawab karena sudah disunat ketika beliau lahir. Itu sunat itu artinya apa coba sunat? Tan. Nah, benar Dikitan. nggak? Itu saya udah jawab. Dia itu Dikitan kan? ketika Itu namanya sebelum cacat lahir, atau dikitan? sebelum lahir. Disunat atau dia cacat itu? Kok Itu maaf- cacat. Loh, Ada 15 nabi yang Itu 15 nabi. oh mulai ngarang-ngarang 15 nabi lagi. Gak ngarang, kamu cari sendiri, bodoh. 15 nabi lagi. Ngomong tentang Muhammad 15 nabi lagi. Bukan, abang bilang cacat, kok bilang cacat? Kalau cacat Loh, berarti orang berarti keluar bisa dari cacat kandungan juga. tiba-tiba dia nggak punya namanya kepala, itu namanya apa? Ya Allah mau ngelakuin apapun itu hak prerogatif Allah. Loh, terus arti sunat artinya apa? Ya abang pasti tahu, nggak usah nanya, abang tahu apa itu Loh, arti sunat. iya ini Kenapa harus kan, tanya saya? nih, dikitan, Kalau abang udah tahu, kenapa nih, nanya? nih, dikitan. Ini pakai. Dikitan kan? Artinya dipotong kan, pakai kapak. Nih Ibrahim aja dipotong pakai kapak. Nih, Ibrahim itu dipotong pakai kapak. Muhammad dipotong pakai apa? Kok tiba-tiba dari dalam perut? Nah, gini. Mana? Nah, bang, karena Allah itu, ya dia itu maha, dia itu punya kuasa, dia mau ngelakuin apapun dia itu, ya dia itu sang pencipta, kok dia itu maha Pakai segalanya. apa Kalau dikitannya? Allah langsung sebelum kulub dia itu pas lahir udah keadaan nitan, bang. Teman-teman, kalau kalian mau pakai kamera yang saya gunakan, ini dari JT seri W7. Ini dia hasilnya, lumayan bagus banget. Saya pasangkan di OBS. Kemudian ya ini dia di atas. Kemudian kalau kalian pakai juga mikrofon dari Inback, ini ada juga saya pernah gunakan di video-video sebelumnya. Ini ada dua ya. Ini yang dicolok HP, dan ini sudah Type C dan langsung bisa dicolok juga di sini. Ada alat casnya. Kemudian headphone yang kalau saya edit, gitu. Saya ngedit, saya dengar ya pakai ini, pakai headphone ini. Oke, silakan kalian beli aja. Deskripsi kalian bisa lihat dan juga ada di sebelah kanan bawah. Sebentar. Langsung lah bang, Saya buka. nggak- Iya, nggak ini apa-apa. saya sampaikan pakai data. Saya nggak biasa ngomong. Nih, baca bang. Mau baca atau enggak? Baca, abang itu kitab abang yang baca. Oke. Saya baca Pada Al-Quran, mulanya, saya- dengarkan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi kami, Allah itu mempunyai firman dan roh. Firman itu tidak diciptakan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, jadi ini segala sesuatu dijadikan pakai firman. Dengan firman. Nah ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, sedangkan kalau kalian kutanya kau, firman ini diciptakan atau tidak? Firman Allahmu. Firman Allahmu diciptakan atau tidak? Itu tuh jangan dulu di close. Itu jelasin dulu. Sebentar, itu, Bang. sebentar. Ya, Supaya saya simpel. Firman Ya, itu firman jangan Allahmu dulu di close. diciptakan atau tidak? Iya, itu makanya tadi kutanya. ada yang Bapak menciptakan anak tunggal itu gimana itu penjelasannya, Bang? Iya, nanti. Sebentar. Iya, Firman. enggak, abang ngeliatin itu, harus bahas lah yang itu. Oke. Karena abang yang nunjukin. Ya udah, oke, enggak masalah. Oke, ini ya. Iyalah. Nah, kalau disitu kan ada sebagai anak tunggal Bapak. Ada anak, ada tunggal Bapak. Tadi abang Betul. bilang tidak diciptakan Yesus. Lalu gimana penjelasannya, Bang? Biar Loh. saya paham nih. Oke. Kalau Anda mau mengatakan seperti itu, Yesus tuh nih.
Ajaran kami ya. Nih, Yesus katakan apa, Pak? Yesus katakan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Abang percaya nggak Yesus dari surga? Nah, gini. Jangan dulu abang langsung percaya nggak, tapi harus dulu ini bang dari kalimatnya dulu. Jangan langsung. Kan di situ ada tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dia itu siapa? Aku itu siapa? Bapak ini terus Yesus. aku siapa? Yesus. Akunya siapa? Kalau aku Yesus. kalau Yesus dia adalah Bapa, Allah Bapa. kan itu melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dia itu Betul. siapa maksudnya? Dia itu Allah Bapa. Kalau yang diutusnya aku itu siapa? Yesus. Katanya nggak diciptakan, nggak ada ini. Dia yang menciptakan sendiri. Iya. Gimana sih? Gimana dia? Coba jelasin yang lebih ini biar kaum abang juga paham. Makanya kalau Anda nggak paham, ku tanya yang simpel. Firman Berarti abang nggak Allahmu paham. sebentar, firman Berarti Allahmu abang nggak diciptakan paham. atau tidak? Gini, Supaya ini abang saya jangan kasih terus. gini. Abang memang nggak akan ngerti kitab kami karena Nabi pun mengatakan bahwa kalian umat Nah, buta kalau huruf. kayak gitu abang juga nggak akan ngerti kitab kami. Makanya Kalau ku abang bilang tanya seperti kau. itu. Makanya ini ku kasih simpel kepadamu. Kamu mengatakan firman Allahmu diciptakan atau tidak? Itu dulu supaya gampang. Diturunkan Firman Allahmu ku tanya, diciptakan atau tidak? Maksud firman diciptakan itu gimana sih bang? Kok diciptakan firman gimana sih? Coba jelasin. Firman itu apa? Firman itu apa? Allahmu dulu. Firman itu Allah apa? ya Allah. Allah ya Allah. Firman Allah? Firman Allah itu apa-apa yang disampaikan terkait masalah kehidupan di masa waktu itu diturunkan zaman Nabi Muhammad dan masa yang akan datang. Quran itu Diciptakan udah bisa atau menjawab tidak? apa yang Diciptakan atau tidak? diturunkan, difirmankan diwahyukan melalui Diciptakan malaikat Jibril. atau tidak? Pertanyaan saya, diciptakan atau tidak? Bukan itu, tapi saya jawabannya nggak mau itu. Bukan Loh, itu, bukan ke situ. oh, Bukan kalau nyambung, kau Bang. sok ngerti, makanya aku tanya kau aja nggak bisa Bukan menjelaskan begitu. diciptakan Bukan. atau tidak. Firman Kalimatnya bukan Allahmu gitu. diciptakan atau tidak? Diturunkan. Diciptakan atau tidak? Pertanyaan saya itu karena kamu kan tadi ngomong nih tentang Tapi ajaran ciptaan. kami diturunkan, nggak ada. Iya, Ajaran kami diciptakan diturunkan, atau katanya. tidak? Saya tanya sekali lagi, diciptakan atau tidak? Diturunkan. Ya saya, abang kekeh tetap dengan prinsip abang. Ya saya pun sama. Sekarang firman diciptakan atau tidak? Diturunkan, diwahyukan Tidak. melalui malaikat Jibril. Diciptakan kepada Nabi atau Muhammad. tidak? Diturunkan, Bang. Nah, begitu juga ya. Yesus itu diturunkan, diutus dari Berarti ada sorga. yang mengutus. Berarti ada yang mengutus. Ya, berarti ada yang mengutus, Bang. Sebentar. Firman itu Yes. diciptakan atau tidak? Diturunkan. Diturunkan, dia diciptakan atau tidak? Diturunkan. Ah, berarti Tuhan Yesus juga tidak diciptakan kan? Diciptakan abang yang bilang tadi. Tuh. Tadi kau bilang diturunkan, tidak diciptakan kan? Ini, gini. Kitab abang sama kitab saya itu beda, Bang. Loh, kau saja nggak berani ngomong firman itu Gini, diciptakan gini. atau tidak. Kalau kami, Gini, Bang. firman itu Saya sebentar, tadi- saya jelaskan dengan Abang- mudah. abang selalu Firman sebentar. itu sebentar. Firman itu tidak diciptakan bagi kami. Kalau kalian firman itu diciptakan atau enggak? Kalau firman Utina, iya diciptakan, Bang. Firman Allah. Kalau firman Firman Allah, firman Allah. Saya nggak ngomong dari tadi firman Utina. Firman Allahmu diciptakan ya atau kan tidak? banyak. Ada firman Hasenusa, ada firman Utina, Nah, bekas firman ini. versi. Ini kalau Gini, udah Bang. nggak mampu lagi ya seperti ini. Bukan, gini saya mau kembali lagi. Pertanyaan saya mudah. Diciptakan atau tidaknya saja tidak tahu. Ya gini, saya diturunkan. Makanya Gini, memang Bang. kalian Sebentar, tidak sebentar, pernah sebentar. mengerti Al-Quran sama Sebentar. sekali. Kalian hanya Sebentar. diajarkan untuk supaya tidak tahu.
Ya, bagaimana menurut kalian? Jadi si mata pisau ini dia berusaha untuk memberikan pernyataan atau membuktikan apakah memang benar bahwa mereka diperintahkan untuk menghafal. Karena kebanyakan ditemukan bahwa mereka tidak tahu arti. Kebanyakan kalau kita video-video sebelumnya itu dia dialog dengan mereka yang muslimah. Nah, kali ini kan dengan yang laki-laki. Nah, katanya tahu artinya, tapi ketika dilafalkan dia nggak tahu. Makanya tadi ditunjukkan surat-surat, kemudian mereka banyak dialog yang lain. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian tentang Jenny Tato ini? Apakah benar seperti apa yang dia katakan atau bagaimana? Nah, kalian bisa berkomentar, namun tetap jaga komunitas, jadi tetap berkomentar yang positif di kolom komentar. Oke, sampai jumpa kembali. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan berikan berikan like kalian, dan silahkan berikan komen kalian di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.